Selama beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat telah sangat aktif di Timur Tengah, terlibat dalam berbagai rangkaian kejadian, mulai dari invasi ke Irak, memerangi kelompok ISIS, hingga pengiriman senjata ke Israel dan Arab Saudi. Para ahli menyebut, energi, jalur perdagangan, stabilitas geopolitik, kontraterorisme, dan aliansi abadi Amerika Serikat dengan Israel sebagai faktor-faktor utama yang mendorong keterlibatan AS di wilayah tersebut. Jumlah pasukan AS di Timur Tengah telah menurun drastis dari puncaknya pada tahun 2007. Ketika terdapat sekitar 160.000 serdadu di Irak, kini jumlahnya kurang dari 40.000 serdadu di wilayah yang membentang dari Mesir hingga Afghanistan. Pertanyaan mengenai apakah kehadiran AS di Timur Tengah harus dikurangi kini menjadi bahan perdebatan di antara para pengambil kebijakan di Washington DC. Cadangan minyak dan gas alam yang besar di Timur Tengah, yang mencakup Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, telah menjadi faktor utama yang membentuk kebijakan AS selama beberapa dekade. Namun, lonjakan produksi minyak dan gas alam di negeri AS selama 15 tahun terakhir, yang sebagian besar didorong oleh pertumbuhan gas serpih, telah membuat negara tersebut tidak terlalu bergantung pada impor energi. Kini, AS merupakan pengekspor minyak bumi dan gas alam. Meski demikian, pasar minyak global tetap saling berhubungan, dan gangguan pasokan di Timur Tengah dapat berdampak signifikan terhadap harga minyak dan stabilitas ekonomi. Cina tidak seperti Amerika Serikat, sangat bergantung pada minyak dari Timur Tengah. Profesor Gilbert Achard dari School of Oriental and African Studies di London menjelaskan bahwa pengendalian Timur Tengah memberikan Amerika Serikat pengaruh yang besar terhadap Cina. Timur Tengah adalah pasar penting bagi barang dan jasa Amerika. Wilayah ini menerima ekspor senjata AS terbanyak antara tahun 2019 dan 2023. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, tercatat 38% ekspor senjata AS ditujukan ke Timur Tengah, dengan Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Israel sebagai penerima terbesar. Selain persenjataan, Timur Tengah sangat penting bagi perdagangan maritim global. Pakar kawasan Timur Tengah di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa menyatakan bahwa perang di Gaza telah memicu serangan terhadap kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah oleh kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman. Lebih dari 17.000 kapal melewati Laut Merah setiap tahun, yang diperkirakan sekitar 12% dari perdagangan global. Kapal-kapal ini mengangkut makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan barang-barang penting lainnya di seluruh dunia. AS memutuskan untuk campur tangan bersama dengan Inggris dan didukung oleh beberapa sekutu internasional. Mereka menargetkan sejumlah lokasi kelompok Houthi pada bulan Januari dan Februari 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat terus memprioritaskan kebebasan navigasi melalui rute maritim global. Terusan Suez di Mesir dan Selat Hormuz yang sempit di lepas pantai Iran juga sangat penting bagi perekonomian AS. Dengan berbagai kepentingan yang terlibat, peran Amerika Serikat di Timur Tengah tetap menjadi topik yang kompleks dan penuh perdebatan. Timur Tengah, dengan lokasi strategisnya yang menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika, memiliki arti penting bagi perdagangan dan operasi militer Amerika Serikat. Karena itulah, terdapat pangkalan militer AS di Bahrain, Qatar, dan Kuwait. AS mempertahankan kehadirannya yang kuat di kawasan ini
untuk mencegah dominasi oleh kekuatan tunggal yang dapat mengancam stabilitas. Sejarah kepentingan AS di kawasan ini awalnya didorong oleh minyak dan keinginan membentuk ancaman komunisme. Kini kepentingan tersebut juga mencakup upaya mempertahankan pengaruh dan status sebagai negara adidaya. Khalid El-Gindi dari Middle East Institute menyebut kehadiran militer Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman teror di kawasan. Namun, ia juga mengakui bahwa kehadiran ini menjadi pendorong utama ekstremisme kekerasan. Contohnya, kelompok Al-Qaeda menyebut kehadiran pasukan AS di Arab Saudi sebagai salah satu alasan mereka melakukan serangan 11 September tahun 2001 di wilayah Amerika Serikat. Meskipun sebagian besar upaya AS membongkar Al-Qaeda terfokus pada Afghanistan dan Pakistan, aktivitas di Timur Tengah juga signifikan. Baru-baru ini, koalisi global yang didukung oleh AS membantu pasukan lokal mengusir kelompok ISIS di wilayah Suriah dan Irak. Pada tahun 2019, ketua kelompok tersebut, Abu Bakar al-Baghdadi, bunuh diri dalam serangan pasukan khusus AS di barat laut Suriah. Kawasan ini juga menjadi rumah bagi beberapa kelompok yang digolongkan sebagai organisasi teroris oleh AS, seperti Hamas dan Hizbullah. Natasha Hall dari Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington DC menambahkan bahwa terorisme muncul karena tata kelola yang buruk, kurangnya penentuan nasib sendiri, dan persepsi tirani dan imperialisme di Timur Tengah. Jadi, ketika Amerika Serikat mencoba menghilangkan gejala-gejala terorisme, hal itu tidak menyelesaikan permasalahan yang mendasarinya. Keamanan Israel telah menjadi prioritas utama Amerika Serikat selama 60 tahun terakhir. Hal ini sebagian didorong oleh kesamaan ideologi dan tekanan politik dalam negeri yang kuat untuk mendukung Israel. Amerika Serikat juga memediasi kesepakatan perdamaian antara Israel dan negara-negara tetangganya, seperti Mesir, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Namun, perang Israel dan Hamas yang terjadi saat ini telah menarik AS ke dalam keterlibatan yang lebih langsung. Seperti saat AS mengirim kapal perang ke Mediterania Timur setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan membantu memangkis serangan rudal Iran terhadap Israel pada bulan April. El-Gindi menambahkan bahwa komitmen pribadi dan ideologis Presiden Biden terhadap Israel sangat kuat, bahkan melampaui Presiden AS manapun dalam sejarah. Ini menjelaskan kontradiksi dalam kebijakannya. Meskipun terhadap perbedaan yang serius antara AS dan Israel mengenai perilaku dan tujuan perang Gaza saat ini, pemerintah Biden memberikan dukungan militer, politik, dan diplomatik yang hampir tak terbatas kepada kampanye militer Israel. Terdapat beragam pandangan mengenai seberapa besar AS harus terus memprioritaskan Timur Tengah. El-Gindi mengatakan, dia tidak melihat AS akan keluar dari wilayah tersebut dalam waktu dekat. Untuk melakukan hal ini, diperlukan perubahan paradigma, termasuk penilaian ulang terhadap hubungan AS dan Israel. Achar menambahkan bahwa keluarnya Amerika akan menciptakan kekosongan yang bisa diisi oleh Cina dan Rusia. Namun, karena minat warga AS untuk melakukan serangan di Timur Tengah menurun, salah satu fokus AS di wilayah tersebut kini adalah mengembangkan kapasitas untuk peperangan jarak jauh seperti drone dan rudal.
Dengan berbagai kepentingan dan tantangan yang dihadapi, masa depan keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah tetap menjadi topik yang penuh perdebatan di kalangan para pembuat kebijakan dan ahli. Sementara sebagian argumen mendukung penarikan mundur dan pengalihan fokus ke wilayah lain yang dianggap lebih strategis, seperti Indo-Pasifik. Ada juga pandangan yang menekankan pentingnya mempertahankan kehadiran AS untuk menjaga stabilitas dan mencegah kekuatan asing seperti Cina dan Rusia untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Menghadapi risiko geopolitik dan peluang yang ada, Amerika Serikat perlu mengelola kehadirannya yang lebih bijak. Pendekatan ini mungkin melibatkan pergeseran dan operasi militer besar-besaran ke strategi yang lebih berfokus, menggunakan teknologi canggih seperti drone dan rudal untuk menjaga keamanan dan stabilitas tanpa menempatkan terlalu banyak pasukan di lapangan. Selain itu, diplomasi dan kerjasama internasional juga menjadi elemen kunci. AS dapat memperkuat aliansi dengan negara-negara mitra di Timur Tengah dan bekerja sama dengan sekutu global untuk mencapai tujuan bersama. Ini termasuk upaya mediasi perdamaian dan kerjasama dalam bidang energi dan perdagangan untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah juga dipengaruhi oleh dinamika politik domestik. Dukungan politik dalam negeri yang kuat terhadap Israel akan terus menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan AS di kawasan tersebut. Namun, perubahan dalam administrasi pemerintahan bisa membawa pergeseran dalam pendekatan dan prioritas. Selama ini, kebijakan AS seringkali diwarnai oleh komitmen kuat terhadap keamanan Israel, seperti yang terlihat dalam dukungan militer dan diplomatik yang diberikan selama konflik Gaza. Namun, ada juga dorongan dari beberapa kalangan untuk menilai kembali pendekatan ini dan mencari solusi yang lebih berimbang dan berkelanjutan dalam menangani konflik yang ada. Masa depan keterlibatan AS di Timur Tengah akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk dinamika geopolitik global, kepentingan ekonomi, ancaman keamanan, dan tekanan politik domestik. Sementara beberapa ahli dan pembuat kebijakan menganjurkan penarikan mundur untuk mengalokasikan sumber daya ke wilayah lain. Yang lain menekankan pentingnya mempertahankan kehadiran untuk mencegah stabilitas dan mencegah dominasi kekuatan asing. Dengan demikian, AS perlu mengembangkan strategi yang adaptif dan komprehensif yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap stabilitas regional dan keamanan global. Hanya dengan pendekatan yang bijak dan terkoordinasi, Amerika Serikat dapat terus memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.